Sebelum mulai acara ada sedikit pantun dari aku dan musik. Di tanah Serpong ada ruang keramat. Letak di hadapan rumah Pak Mamat. Selamat datang hadirin yang terhormat. Semoga senantiasa diberikan rahmat. Oke, giliran aku nih. Pergi ke pasar Serpong bareng Bang Asdo Alam. Cakep. Belinya beli kue talam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kita buka acara maulid kita salam. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Tahiyatan Allah Tahiyatan ahlul jannah. Wahia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayatnya Habibur Mustafa bin Quran kasyamsi wa du'aha. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wasallam. Wa man amada anhu masallahu fi hidayati isya'a. Allah Ta'ala jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Nabi innamal bu'ithu yukammiluna makarimah akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid Ulil Albab tercinta ini di tempat yang diberkahi oleh Allah ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang pemimpin yang membawa revolusi, segala perilakunya dapat kita contoh di Quran. Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Kepala Manisan Cendekia Serpong, Pak Dr. Abdul Basit SAGMM, dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan narasumber yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di tengah kita serta para hadirin sekalian yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Afla Abdul Ghani. Saya kak. Semoga kelak kita semua di akhir mendapatkan syafaat oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang pertemuan kita semua udah tatap muka nih. Padahal sebelumnya waktu aku jadi MC juga di acara Insidental Impact, aku ingat acaranya peringatan Isra Mi'raj 1443 Hijriah. Nah, pertemuannya waktu itu tuh masih tatap muka, masih online, masih dalam media maya. Tapi kita semua sudah berkumpul secara tatap muka dan tentunya dengan membawa semangat yang baru. Apa itu? Semangat apa? Semangat untuk menuntut ilmu, teman-teman sekalian. Oh iya, adik sekalian, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oke. Gimana Hosi kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah. Sebenarnya masih batuk-batuk, pilek-pilek, cuman nggak apa-apa, masih semangat untuk berjalan. Oke, mantap. Jadi yang di sini semoga nggak kita doang yang semangat ya, teman-teman juga semangat dalam mengikuti acara pada malam hari ini. Oke, izinkan saya membacakan rondon. Sekarang saya akan bacakan agenda kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, selanjutnya pembacaan tilawah dan sari tilawah. Dilanjutkan oleh sambutan dari ketua pelaksana kita dari Impact OSIS Cendekia Muhammad Baba sebagai koordinator dan serta ketua pelaksana dari acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Dilanjut dengan sambutan dari kepala madrasah kita Bapak Dr. Abdul Basit SAGMM. Dan lanjutkan secara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh narasumber dan sesi tanya jawab. Dilanjutkan dengan sesi games, which is PSBI, quiz, dan
Oke, untuk menambah keberkahan acara kita pada kesempatan kali ini, seperti biasa alangkah baiknya kita mendengar. Sebelumnya mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Oke, untuk menambah berkah acara pada hari ini, marilah kita mendengarkan tilawah surah yang akan dibacakan oleh Akhuna Taki Abdul Hafiz. Falyatafadhal alaihi masykuron. Mau pakai mic atau yang itu aja? Pakai mic kan? Oh, mau pakai. Sorry. Maaf sebelumnya ini. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Abdul Hafiz atas tilawah yang menunjukkan hati kita semua. Semoga siapa yang membacanya dan siapapun yang mendengarnya diberikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita selanjutnya kita akan memasuki sesi sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Kak Dafa, Kak Dafa, gimana kabarnya Kak Dafa? Ayo maju dulu Kak Dafa. Maju dulu Kak Dafa. Kak Dafa ya. Kak Dafa gimana kabarnya Kak Dafa? Alhamdulillah baik. Tugasnya apa Kak Dafa? Insya Allah aman semua. Oke Kak Dafa, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala Madrasah Madrasah Cendekia Serpong, Bapak Dr. Abdul Basit, penceramah kita Kak Ajrul Ronda, dan guru-guru yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Berdiri saya di sini ingin menyampaikan sedikit pesan untuk teman-teman sekalian. Mari kita dengarkan Quran surat Al-Ahzab ayat 21 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahu alazim. Di sini yang ingin saya tekankan adalah pada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu sebagai suri tauladan yang baik bagi kita semua. Rasulullah sebagai suri tauladan, sebagai role model. Rasulullah SAW itu adalah the great human of all time, sebaik-baiknya manusia yang paling mulia. Dan kita harus menjadikan Nabi Muhammad ini sebagai suri tauladan, sebagai role model bagi kita semua. Dan untuk tema Maulid pada kali ini yaitu meneladani Nabi Muhammad SAW demi wujudkan generasi yang unggul, berprestasi, berkarakter, serta berdaya saing global. Dan siapa sih yang gak mau jadi generasi yang unggul? Dari yang ikhwan, dari yang akhwat, dari ketos, dari osto, dari yang remet, dari yang gak remet, semuanya pengen jadi generasi yang unggul. Gimana sih jadi generasi yang unggul itu? Gampang caranya, yaitu dengan meneladani sikap dan sifat dari Nabi Muhammad SAW. Dan disinilah peran dari divisi OSIS Imtak Insan Cendekia sebagai wadah untuk meningkatkan iman dan takwa dari siswa dan siswi Insan Cendekia Serpong. Dan teman-teman sekalian, teman-teman dari kemarin maghrib, dari maghrib hari ini sampai sekarang, dan insya Allah nanti sampai jam 10 akan terus berada di masjid. Mudah-mudahan setiap jamnya, setiap menit, setiap detik yang teman-teman kasihkan, teman-teman luangkan untuk duduk di masjid kali ini, mudah-mudahan mendapatkan pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian sedikit saja dari saya, dan jangan lupa untuk mendengarkan tausiahnya dengan baik dan benar, karena di akhir bakal ada kuis berhadiah. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Muhammad Dafa atas sambutannya. Konklusinya adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini menjadi momen untuk kita muhasabah, menjadi momen untuk kita melihat kembali bahwasanya contoh kita yang harus kita layani adalah Nabi Muhammad SAW. Oke, bagian acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Madrasah Madrasah Cendekia Serpong kepada Bapak Dr. Abdul Basit SAGMM. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat amma ba'du. Unsur pimpinan yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru beserta tenaga pendidikan yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, yang sama-sama kita muliakan, narasumber kita yang jauh-jauh dari Mesir, ya, narasumber kita Ustaz Putri dari Mesir, ya, langsung oleh ketua OSIS ini, ya, diundang dari Mesir untuk menjadi penceramah kita pada malam hari ini, yang tentu kita hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, sehingga kita pada malam hari ini di masjid yang sangat kita muliakan, kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu guru dan anak sekalian, peringatan Maulid Nabi bukan hanya sekedar seremoni atau kegiatan rutin setiap tahun. Tentu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk kecintaan kita kepada Rasul kita, rasa cinta kita, rasa rindu kita implementasikan dengan kegiatan yang kita selenggarakan. Kalau kita membayangkan kecintaan kepada Rasul, tentu yang paling dekat saja, bagaimana rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada orang tua kita, supaya feel-nya dapat begitu ya. Karena kita tidak bertemu dengan Rasulullah, tetapi kita berdoa bahwa di hari akhir nanti, di hari kiamat nanti, kita mendapatkan syafaatnya, kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Ananda sekalian, di antara ananda yang sudah haji atau umroh, sudah pasti merasakan betapa ketika kita di Masjid Nabawi, air mata itu tidak akan tertahan, tidak bisa, pasti langsung turun. Karena kita ingin memang bertemu dengan Rasulullah, maka doa orang-orang yang haji yang umroh pasti minta kembali. Kenapa? Ya karena rasa cintanya kepada Rasulullah. Bagi kita yang belum pernah, maka tentu kita hanya paling bisa membaca dari sejarah. Kita merasakan cinta kita hanya dari cerita dan ceramah-ceramah. Walaupun kita menyatakan bahwa kita umat, tetapi karena memang 14 abad adalah waktu yang sangat lama, maka tentu kita harus selalu mengingat Rasulullah dengan cara untuk memperbanyak membaca sholawat. Dalam surat 5 waktu kita mengulang-ulang sebenarnya sebagai bentuk rasa kecintaan kita kepada Rasulullah, menjalankan sunnahnya, menjalankan aktivitas sebagai umat besar, itu bagian dari rasa cinta kita, bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Nanti dikupasnya lebih lengkap oleh Ustaz kita. Pada kesempatan yang mulia ini, anak sekalian, saya akan terus mengingatkan kepada anak-anak semua terkait dengan aktivitas di madrasah. Seminggu ini saya terus memantau yang batuk, gitu ya, yang pilek, ya,
termasuk sarapan. Sudah beberapa hari ini kan sarapannya ditandai oleh orang kantin. Tetapi per hari Jumat masih ada seratusan di antara anak-anakku tidak sarapan. 100 lebih loh di antara Anda semua itu tidak sarapan pagi. Datanya ada. Ayo. Karena saya memang menghitung seminggu ini ada pergerakan tidak. 100 lebih. Bagaimana daya tahan tubuh kita bisa kuat, imun kita ketika teman kita flu di kamar dimanapun ketemu bareng-bareng pasti menular karena imun kita tidak ada. Kalian makan malam anggaplah jam 8 atau setelah kegiatan pesan nasi goreng, begitu ya. Bagian pesan jam 10 lah begitu lebih makan. Kalau tidak sarapan ketemu makannya jam 10 kembali, itu pun kalau bisa lari ke taman jajan. Kalau tidak berarti ketemunya makan siang. Mau sekuat apa kalian? Sementara dari jam 7 sampai jam 12 kalian dikuras energinya untuk belajar. Nggak bisa, maka pasti banyak yang tumbang. Ya karena tidak makan, hanya minum air. Mau minum air apa? 1 botol itu. Dari jam 10 malam ketemu lagi jam 12 makan siang. Enggak. Setiap hari sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ternyata tidak sarapan pagi. Maka saya meminta ke Ketua OSIS nanti dengan semua bidangnya, ya pokoknya Ketua OSIS dan semua bidang bersama-sama memantau, mengecek siapa yang tidak sarapan. Nanti ketahuan Ananda, seminggu ini nanti saya akan jajarkan itu daftar yang dari kantin. Nanti yang seminggu itu betul-betul tidak pernah sarapan akan ketahuan. Ayo. Katanya kita orang pinter, Ananda semua orang cerdas, kan tahu manfaat sarapan. Bukan banyaknya, tetapi kita butuh kalori, kita butuh energi. Orang pinter yang sarapan, bukan minum tolak angin. Soalnya tadi ada yang minum tolak angin, salah. Ayo sarapan, ya apapun sarapannya, pokoknya sarapan. Saya memang monitor Anda semua terkait pola makan kalian di madrasah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika offline memang semua kegiatan pasti full, dan kalian sudah tahu semua. Jadi tidak ada cerita mengeluh, ya, karena mengeluh itu hanya akan membebani diri kalian. Kalian mengeluh tugas banyak, apa banyak. Sebentar kan saya dapat laporan dari Ketua OSIS, numpuk semua, kan mengeluh itu ceritanya. Emang kalau mengeluh begitu tugasnya langsung selesai? Tidak pernah. Dengan mengeluh, dengan teriak-teriak umpamanya, apakah tugasnya berkurang? Tidak, malah bertambah. Karena tugas hari ini tidak selesai, besok tambah, besok lusa dan seterusnya. Tidak bisa. Tugas itu memang harus diselesaikan. Namanya tugas. Dan itu memang sudah resiko kita ketika berada di madrasah. Tidak ada pilihan lain. Karena kalian sudah berkomitmen sejak masuk memang mau mengikuti semuanya di madrasah. Jadi jangan karena mengeluh itu akan menambah masalah kita. Saya pernah menyampaikan, ayo mari nikmati
jalan hidup kalian di madrasah ini. Kalau pergi, masalah tidak akan selesai. Pergi ke rumah dengan alasan apapun ya, izin khusus, sakit atau apapun. Ketika pulang ke rumah sakit, ke rumah dalam posisi sakit, bukan ke rumah sakit, ke rumah dalam keadaan sakit. Tugasnya tetap ada, tidak akan berkurang gitu. Mari, maka yang harus kita kerjakan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita sendiri agar bisa survive, bisa bertahan dalam kondisi apapun. Jangan gampang menyerah. Gak ada cerita kita anak-anak IC itu cepat mengeluh, gampang menyerah. Karena kita memang pasti bisa. Hal lain, anak-anak sekalian, terakhir, kecintaan kita kepada Rasulullah adalah bagaimana kita menjadi generasi masa depan umat Islam. Mari kita perkuat, kita perkokoh keilmuan kita, keimanan dan ketakwaan kita, karena kita menjadi salah satu khalifah kita. Kita adalah calon pemimpin. Kita pemimpin untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk bangsa kita. Semoga kita sehat selalu, dan kesehatan itu yang utama, supaya sholat kita pun menjadi khusyuk. Karena tidak khusyuk sholat ketika ada suara batuk, pengen nengok temennya, ya, kayaknya nggak tahu gitu ya. Ayo, sehat dulu. Dengan sehat kita bisa melakukan apa? Jaga kesehatan, dan itu tanggung jawab kita sendiri. Saling mengingatkan itu penting. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur jazilan kepada Bapak Abdul Basit atas sambutannya. Dikarenakan sambutan sudah disampaikan, kita beranjak ke inti dari acara, yaitu penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Kak Muhammad Ajrudidho LC. Alhamdulillah, Kak Muhammad Ajrudidho sudah hadir di tengah-tengah kita dan siap menemani kita selama 40 menit ke depan. Kepada Al-Ustaz Ajrudidho LC, dipersilakan untuk maju ke depan. Jadi teman-teman, Kak Ajrudidho ini dari Samarinda, udah jauh-jauh datang ke Samarinda, dan beliau ini besok udah datang lagi ke Mesir buat majelis UJS belajar beliau. Semoga kita doakan semoga lancar-lancar saja ya. Amin. Apa Kak, sebelum kita mulai sesi penyampaian materi, izinkan aku baca sejumlah video dulu. Oke. Oke, izinkan saya membacakan CV dari Kak Ajrudidho. Kak Muhammad Ajrudidho, beliau lahir di Samarinda tanggal 13 Februari tahun 1999. Riwayat pendidikan TK Ibu Muslimat NU Darul Falah 10 Samarinda, SD Muhammadiyah Bontang, MTS Asyifa Balikpapan, Man Insan Cendekia Serpong Angkatan 20 Aksiora. Melanjutkan S1 di Universitas Luar Negeri Al-Azhar Kairo Mesir dengan jurusan Dirasah Islamiyah wal Arabiyah. Organisasi experience-nya beliau ini anggota INTAK 2 periode dari tahun 2014 sampai 2012. Oh, ada nggak? Koordinator bagian acara internal IPAK tahun 2015. Ketua
akhir 2016. Dan yang terakhir Ketua Ikhwan Adwa untuk Aksiora pada saat kelas 11. Jangan lupa nih prestasinya ya. Karido berprestasi di favorit pidato bahasa Arab di Indonesia International Book Fair tahun 2014. Juara 1 pidato agama Islam bahasa Indonesia FTI Raja Tangsel. Juara 2 lukis aksioma tingkat Tangsel. Sekian untuk CV dari Kak Ridho kepada Al-Mukarram Ustaz Muhammad Haji Ridho Elsi untuk tempat dan waktu. Baik banget. Udah ada ya? Mana? Cek. Oh ini aja. Cek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wal ifada wal istifada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang sama-sama kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Serpong, Pak Ustadz Abdul Basit, serta Dewan Asatis dan Asatizah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, juga adik-adik unyu saya, adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan? Siapa? Ah ya, betul. Berarti kita gurunya sama ya, berarti ya. Iya. Ya, seperti kalian ketahui ya, saya angkatan 20. Kalian paling muda angkatan berapa? 28 ya. Berarti 28, 27, 26 ya. Tua banget ya saya. 20 ya. Tua. Sebenarnya sebelumnya saya minta maaf dulu. Sebenarnya kalau bisa dibilang saya masih ya kan fresh graduate gitu ya kan, baru lulus gitu ya kan. Sebenarnya belum pantas
apalagi duduk di kursi sebenarnya mau duduk nih sebenarnya kan, cuma nanti kehalang meja gitu ya kan. Ada dewan asatis, harusnya beliau-beliau yang lebih pantas di sini gitu ya. Saya masih baru lulus gitu. Ijazah aja belum keluar sebenarnya ya kan. Ijazah aja belum keluar. Cuma ya karena diminta dan kebetulan ada kesempatan, ya semoga ini bukti bakti saya kepada para guru, bukti bakti saya kepada orang tua, dan juga sebagai bukti kasih sayang saya kepada adik-adik semua yang ada di sini gitu ya. Keren ya ngomongnya ya. Keren ya. Geli ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya seminggu lalu sebenarnya di chat sama Bu Novi ya, istrinya Pak Z. Ridho ada waktu nggak gitu ya? Ada waktu nggak? Kapan balik gitu? Kapan balik ke Mesir gitu ya? Nanti Bu, tanggal besok gitu ya, besok. Rencananya bisa nggak mampir mumpung di IC gitu ya kan? Wah, saya mikir-mikir dulu kan. Saya takutnya soalnya tahu lah tipikal anak IC kritis-kritis gitu ya kan? Ya kan? Ya nggak cuma kalian, dari angkatan saya dulu kalau bikin pertanyaan nggak ngotak biasanya gitu ya. Ya kalau bikin susah biasanya gitu ya kan. Jadi saya agak segan lah kalau misalnya mau ngomong di sini itu agak segan gitu ya. Cuma ya mumpung sebenarnya pengen silaturahim sama guru-guru, pengen ya temu kangen sama sekolah gitu, nostalgia lah gitu ya. Nostalgia sama sekolah. Ya udah akhirnya saya terpaksa siapkan materi ya gitu ya, siapkan materi gitu ya. Terus saya tanya, materinya apa Bu, temanya? Temanya terus dikasih sama Bu Novi apa nih? Yang bikin tema siapa? Siapa yang bikin tema? Angkat tangan yang bikin tema. Wah, berarti ini tersangkanya gitu ya. Coba lihat nih. Nih, temanya meneladani Nabi Muhammad SAW demi menciptakan generasi penerus yang unggul, prestasi, berkarakter dan berdaya saing global. Ini kan bikin PR ya sebenarnya kan. Ini seminggu loh gitu ya kan. Ini bikin PR. Ini susah lah. Apalagi kalau misalnya mau diseriusin kan berarti per kata kan harus kita preteli satu-satu, harus kita jabarin gitu ya. Ini ibarat undang-undang terus kan dijabarin, ditafsirkan sama jadi undang-undang dasar terus ditafsirkan jadi undang-undang yang begitu banyak kan. Sama kayak gini, tema dengan kalimat yang panjang kayak gini. Nah, ini kalau pengen dijelaskan panjang dan saya sendiri mengakui gak akan mampu lah. Meneladani Nabi Muhammad SAW demi menciptakan generasi penerus yang unggul, prestasi, berkarakter dan berdaya saing global. Ya udahlah, saya ngambil 1-2 kata pertama aja lah. Meneladani Nabi Muhammad SAW. Udah sampai situ aja dulu. Sisanya biar urusan dia gitu ya. Biar urusan dia gitu ya. Udah, jadi saya sampai meneladani Nabi Muhammad SAW udah gitu ya. Sisanya demi menciptakan generasi apa ini? Unggul, penerus prestasi, yaitu ya meskipun ketika kita benar-benar menghayati dan mendalami meneladani Nabi Muhammad itu nanti yang ke belakang yang demi itu insya Allah ngikut semua gitu ya, insya Allah gitu ya. Kalau benar-benar kita hayati gitu ya, meneladani Nabi Muhammad SAW. Ya sebagaimana ayat yang tadi kan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ya. Jadi suri tauladan yang baik bagimu. Meneladani Nabi Muhammad SAW. Berarti kan meneladani berarti apa? Mengikuti gitu ya. Mengikuti. Sebagaimana apa sih definisi takwa yang biasa kita belajar di mana ya? Di Aqidah Alaq atau di mana ya? Takwa apa? Definisi takwa itu apa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahiyah.
ngikuti segala perintah-perintah Allah yang disampaikan Allah lewat perantara Rasulnya, lewat perantara Nabi Muhammad SAW, wajtinabun nawahi gitu ya, dan menjauhi segala larangannya gitu ya, menjauhi segala larangannya. Nah, sama kita misalnya pengen meladani siapa ya? Siapa sih idola kalian di sini? Siapa ya? Apa? Oh, Pak Basit. Ya, misalnya Pak Basit gitu ya. Pengen meneladani sikap dan perilakunya Pak Basit gitu ya. Pertanyaannya, bisa nggak kita meneladani seseorang misalnya Pak Basit tanpa mengenalnya terlebih dahulu gitu ya? Nggak bisa kan? Dan teladan itu dia adalah buah dari rasa kagum biasanya kan. Perasaan kita pengen meneladani seseorang, apalagi ini sosok agung Nabi Muhammad SAW, itu biasanya pasti lahir atau muncul dari rasa kagum atau rasa suka gitu ya, atau yang lebih tinggi rasa cinta gitu ya, rasa cinta. Ya misalnya inilah Ikhwan sama Ahwat misalnya gitu ya kan. Kalau suka kan kadang ngikutin, kadang sadar tidak sadar kadang bisa gitu ya. Ya gitu ya. Nah sama, nggak mungkin kita meneladani seseorang tanpa mencintai gitu ya. Dan berarti teladan itu buah dari cinta. Sedangkan cinta itu buah dari kenal gitu ya. Jadi harus kenal dulu. Nah, pertanyaannya, coba saya juga introspeksi masing-masing ya kita ya. Seberapa kenal kita kepada Nabi kita Muhammad SAW? Seberapa kenal kita kepada Rasul yang mengantarkan hidayah Islam kepada kita, yang bahkan merindukan umatnya, padahal umatnya yang jauh sampai 1400 tahun yang sekarang itu beliau masih peduli gitu ya sama umat-umatnya. Seberapa kenal kita kepada Nabi utusan Allah tersebut. Nah itulah salah satu tujuan kenapa acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini diadakan gitu ya. Ini kalau ada presentasinya sebenarnya lebih asik lah. Oke, misalnya kita kan misalnya pengen meneladani Rasulullah gitu ya. Sedangkan meneladani Rasulullah itu butuh cinta pada Rasulullah gitu ya. Dan cinta kepada Rasulullah butuh kepada kenal gitu ya. Nah itu tujuan dari diadakannya Maulid Nabi. Nah selama kita sekarang umur berapa kita rata-rata? 16. Berarti udah berapa tahun ikut majelis ikut Maulid Nabi berarti? Dari umur 1 tahun? Ya maksudnya udah sering ya, maksudnya dari TK, dari SD udah sering lah gitu ya. Nah, dari 16 tahun kita melaksanakan dari 1 tahun juga ya. Ya, dari umur 4 tahun lah gitu misalnya gitu ya. Atau bisa ya 10 tahun lah gitu ya. Dari 10 tahun kita mengikuti acara Maulid Nabi itu sebenarnya karena apa? Kenapa gitu ya? Ya kebanyakan kan ya karena emang acara, yaitu lumrah lah gitu ya, karena ya, buat awal-awal itu memang buat anak-anak memang dibiasakan supaya ikut acara-acara meskipun dia misalnya pada awalnya belum tahu alasan kenapa itu harus dilakukan gitu ya. Supaya lama kelamaan nanti dia terbiasa dan akhirnya dia tahu
tujuan sebenarnya dilakukannya sebuah kegiatan gitu ya. Jadi yang mesti digarisbawahi itu apa? Kalau katanya Muslim, ternyata Muslim, why-nya gitu ya, why-nya gitu ya, why gitu ya. Why, kenapa kita berpartisipasi dalam Maulid Nabi SAW? Why-nya ini mesti kita perkuat. Karena sejauh kuatnya why kita ini, maka sekuat itu pula kita akan istiqomah di jalan itu gitu ya. Sekuat apa tekad kita, sekuat apa alasan kita untuk melakukan sebuah sesuatu, sekuat itu pula kita akan terus konsisten sampai finish gitu ya, tanpa misalnya dialihkan akhirnya nggak selesai gitu ya. Sama misalnya target kita, goal kita apa? Pengen meneladani Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi why-nya harus ditumbuhkan. Kenapa kita harus ikut Maulid Nabi SAW gitu ya? Kenapa kita harus ikut Nabi? Ya tadi. Jadi why-nya supaya bisa meneladani, supaya bisa mencintai, dan teladan itu kan tahap akhir. Tahap sebelumnya cinta. Nah, tahap pertama yang mesti kita jajaki yaitu tahap untuk kenal gitu ya. Makanya tadi saya tanya, seberapa kenal kita kepada Nabi kita Muhammad SAW gitu ya. Yang udah pernah hatam baca sirah Nabi, coba angkat tangan coba. Yang udah pernah hatam lah. Ya, yang pendek aja gitu. Yang cerita Nabi dari awal sampai akhir lah, atau dari masa muda atau sampai mati lah. Ada yang pernah baca nggak? Pernah ya? Alhamdulillah gitu ya. Apa? Kitab apa? Apa kitabnya apa? Bukunya apa? Bukunya apa? Oh, nggak tahu judulnya. Oh, ya, ya banyak. Kan banyak ya memang sirah Nabi yang dikarang gitu ya untuk Oke. Tadi kan kita ngomongin kita harus memperkuat why-nya gitu ya. Why, kenapa Maulid Nabi itu diadakan. Tapi BTW, pertama kali Maulid Nabi diadakan itu oleh siapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa ada seseorang yang ngide lagi istilahnya gitu ya, ngide bisa mencetuskan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kan ya mungkin sebelumnya kurang dikenal di masa para nabi dan para sahabat, sehingga itu nanti banyak konflik lah tentang perbedaan pendapat. Ya ala kulli hal, intinya siapa yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi gitu ya. Ya sebenarnya ini kalian bisa baca di Google ya, misalnya gitu. Saya cuma nyampaikan aja ya. Ya setidaknya ada 3 teori lah. Kapan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi itu dimulai? Yang pertama ada yang ngomong dari dinasti Fatimiyah. Tahu ya dinasti Fatimiyah ya? SKI kelas berapa nih SKI? Ya kelas 11 ya. Ya. Dinasti Fatimiyah. Cuma kan dinasti Fatimiyah Syiah gitu ya kan, di Mesir gitu ya dulu. Syiah. Jadinya ada lagi yang bikin teori, oh enggak, Maulid Nabi itu pertama kali diadakan sama ulama sunnah, sama ulama yang ahlu sunnah gitu ya. Ada gubernur Irbil dari Irak, siapa yang namanya, Sultan atau Raja Al-Muzaffar lah kalau nggak salah gitu. Ada lagi yang ngomong Salahuddin Al-Ayyubi yang mengadakan Maulid Nabi itu tujuannya untuk memotivasi umat ketika itu dalam perang salib lah intinya gitu. Jadi ketika mereka lebih mengenal nabinya, maka ghirah semangat keislamannya dia makin tumbuh, sehingga dia lebih semangat untuk jihad fisabilillah lah gitu. Pada zaman itu ya, di zaman perang. Sekarang kan enggak gitu ya.
Cuma kata Syekh Muhammad Sayyid Alawi Al-Maliki dalam kitabnya yang ngomongin tentang Maulid Nabi, sebenarnya orang pertama menurut beliau yang mengadakan Maulid Nabi itu siapa? Tebak. Siapa? Sebenarnya orang pertama yang merayakan Maulid Nabi itu sebenarnya Rasulullah SAW sendiri sebenarnya. Ya kan banyak hadis yang bicara setiap hari Senin di hari kelahiran beliau kan beliau puasa. Akhirnya kan kita puasa Senin Kamis gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya yang memperingati hari Maulid Nabi SAW itu sebenarnya pertama kali itu sebenarnya Rasulullah SAW itu sendiri gitu ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, ketika semakin umat itu semakin ingatannya sudah mulai luntur terhadap para nabi dan para sahabat, itu akhirnya diadakanlah acara-acara. Tujuannya buat apa? Sebagai momentum aja gitu ya. Sebagai momentum untuk mengingatkan kembali akan kisah-kisah gemilang para nabi dan para sahabatnya. Jadi sebenarnya substansinya itu sudah ada dari zaman Nabi. Jadi substansi mengadakan Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi itu sebenarnya sudah ada sejak Rasulullah ada gitu ya. Ya maksudnya mengingat Nabi apa? Ya dengan meneladani perilakunya dan sebagainya gitu, menaati syariatnya dan lain-lain. Cuma yang dari 3 teori tadi itu cuma istilahnya itu kaifiyahnya bentuknya lah, intinya bentuknya. Jadi dibikin format sedemikian rupa. Jadi sebenarnya isinya sama. Kan isinya Maulid Nabi apa sih? Biasa kan kita kayak tadi habis maghrib hadrohan gitu ya. Itu kan hadrohan isinya kan syair-syair pujian terhadap Nabi gitu ya. Syair-syair pujian terhadap Nabi. Ya itu kan tujuannya ketika kita melantunkan syair tersebut, kita makin teringatlah sama Nabi, makin kenal lah sama Nabi. Atau kadang setelah itu ada tausiah kayak gini lah misalnya gitu ya. Jadi substansinya sebenarnya Maulid Nabi itu ya gini-gini aja, zikir, sholawat gitu ya. Terus mau'izah hasanah tausiah gitu ya. Cuma dari tahun ke tahun itu dibikin format baru. Tujuannya apa? Supaya itu lebih menarik gitu ya, lebih bisa menarik umat supaya lebih tertarik gitu ya. Makanya biasanya kita sering tahu ini Maulid Barzanji misalnya gitu ya. Tahu nggak? Maulid Barzanji gitu ya misalnya gitu ya. Atau Maulid Dibai. Itu kan sebenarnya isinya itu sirah Nabi gitu ya, sirah Nabi. Kemudian dibacakan dalam bentuk syair atau dalam bentuk prosa, dalam bentuk puisi gitu ya. Itu tujuannya memang dari zaman dulu untuk lebih mengenalkan kepada umat sirah Nabi, sejarah para nabi gitu ya. Tujuannya apa? Ya tadi, ketika kenal akhirnya menumbuhkan cinta, akhirnya bisa meneladani Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya Maulid Nabi itu sebenarnya dia bukan Aid. Maulid Nabi itu sebenarnya bukan hari raya. Maulid Nabi itu sebenarnya bukan ibadah kayak sholat gitu ya, enggak. Jadi Maulid Nabi bukan hari raya yang dirayakan itu emang setahun sekali misalnya gitu ya. Ya maksudnya hari raya khusus kayak hari raya Idul Fitri, Idul Adha gitu, enggak sekhusus itu. Atau dia juga bukan ibadah kayak sholat yang memang formatnya itu harus kayak gitu aja pakem gitu, nggak bisa berubah-ubah gitu ya. Tapi Maulid Nabi itu dia, kalau kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, dia bentuk farhah, bentuk ekspresi kegembiraan kita kepada lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada penyair Mesir Ahmad Syauqi ngomong,
apa? Wulidal huda fal kainatu diya'u gitu ya. Wa famuz zaman tabassumun wa thana'u gitu ya. Wulidal huda, telah lahir sang petunjuk gitu ya. Jadi syairnya ngomongnya bukan wulida Muhammad enggak, atau enggak wulida Rasulullah enggak, wulidal huda. Jadi di situ ada metafora, jadi Rasulullah adalah satu-satunya petunjuk gitu ya. Jadi petunjuk itu ya Rasulullah itu gitu ya. Wulidal huda fal kainatu diya'u. Maka seluruh makhluk di alam semesta dia bercahaya. Bahkan dia itu sebenarnya kan kalau yang anak pondok dia apa sih? Masdar ya. Jadi bahkan ketika Nabi Muhammad itu jadi petunjuk itu sendiri, maka seluruh alam semesta, seluruh makhluk dia jadi cahaya gitu ya. Jadi bukan bercahaya lagi, justru jadi cahaya gitu ya. Yaitu sisi, kalau misalnya kalian belajar bahasa Arab, sisi balaghahnya gitu ya, sisi sastrawinya, sisi sastrawinya. Wa famuz zaman, dan mulut zaman dan mulut waktu. Jadi zaman waktu diibaratkan seolah punya mulut. Wa famuz zaman tabassumun wasana'u, dan mulutnya masa, mulutnya zaman tersenyum dan memuji gitu ya. Itu salah satu bentuk, bentuk pujian-pujian dari Nabi kepada Nabi SAW. Dan pujian kan bentuknya banyak, bisa prosa, bisa puisi, salah satunya kayak tadi gitu ya. Nah, cuma kan nggak semua kita paham bahasa Arab ya. Iya nggak sih? Kan nggak semua kita paham bahasa Arab gitu ya. Nggak semua kita paham bahasa Arab. Maka sebagaimana kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia, nasihatilah manusia itu sesuai dengan kadar akal atau kadar intelektualitas mereka gitu ya. Jadi sebenarnya seorang guru yang baik itu bukan ketika guru itu menjelaskan sebuah ilmu dia itu dengan istilah-istilah yang sulit, enggak gitu ya. Justru ketika seorang guru itu dia bisa memudahkan ilmu yang sulit itu jadi lebih membumi, nah itu justru itu guru atau penyampai yang baik gitu ya. Jadi khatibun nasa, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akal atau intelektualitas mereka. Nah, kebanyakan dari kita nggak paham bahasa Arab gitu ya. Soalnya kan kita orang ajam, orang asing gitu ya, bukan non Arab gitu ya. Jadi kita perlu kemasan baru untuk mencocokkan sama audiensnya gitu ya. Kan gitu ya ilmunya gitu ya. Kita harus mencocokkan dengan audiensnya gitu ya. Nah kan kita sering biasa baca maulid Barzanji atau maulid apa gitu ya, maulid Dibai yang biasa kita baca syair-syair yang kita hadrohan gitu kan. Nah cuma kan kekurangannya sekarang karena kita nggak paham bahasa Arab, jadi kita nggak bisa menghayati. Soalnya kenapa nggak bisa menghayati? Soalnya nggak paham gitu ya kan. Soalnya nggak paham gitu ya, soalnya nggak paham. Nah makanya jadi substansinya harus tetap sama. Apa? Mengenalkan Rasulullah, mengenalkan para sahabat. Kemudian dari itu, kemudian tumbuh rasa cinta, akhirnya mau meneladani. Substansinya itu aja. Dari zaman Rasulullah, dari zaman orang-orang yang pertama mengadakan maulid, sampai sekarang yang disampaikan setiap maulid, substansinya itu aja. Cuman kemasannya itu memang harus diperbaharui lah gitu ya. Dicocokkan. Bagi yang paham bahasa Arab silahkan misalnya baca. Cuma kan kadang kita misalnya baca maulid Barzanji, bacanya kayak baca Quran gitu ya, kayak baca Quran tanpa dipahami maknanya, padahal itu perlu untuk dijelaskan gitu ya, supaya orang-orang itu paham gitu ya. Meskipun itu merupakan adat istiadat yang baik ya, misalnya adat kebiasaan yang udah mengakar di masyarakat dan itu baik gitu ya.
Coba kalau dari saya yang perlu kita perbaiki sedikit yaitu jadi jangan cuma dibaca, dipahami supaya paham, akhirnya kenal, akhirnya tahu, supaya why-nya tadi kuat itu ya, supaya why-nya tadi kuat. Jadi substansinya tadi itu mengenalkan Rasulullah SAW, tapi medianya bisa jadi berbeda gitu ya. Kalau di zaman dulu orang-orang lebih suka atau lebih condong kepada syair-syair gitu ya, orang-orang Arab dulu ya. Nah, ketika di Indonesia itu juga dilakukan sama misalnya Wali Songo misalnya gitu ya. Beliau mengenalkan Nabi Muhammad SAW lewat apa? Lewat wayang gitu ya. Apakah wayang misalnya bid'ah? Enggak. Jadi itu dia karena bukan tujuannya sebagai ibadahnya itu ya, tapi dia tujuannya sebagai media, sebagai wasilah aja ya gitu ya. Jadi itu juga yang dilakukan Wali Songo ketika zaman itu. Jadi mengenalkan ajaran Islam, mengenalkan sejarah Nabi Muhammad SAW melalui media-media yang dekat dengan masyarakat gitu ya. Nah, kalau sekarang kan kita umur berapa nih? Kalian kelahiran tahun berapa berarti? 2006? Oh 2005 ya. Kan milenial lah gitu ya. Kayak apa sih partai apa itu milenial? Ya pokoknya milenial lah gitu ya. Milenial. Jadi kita lihat apa media yang cocok buat usia-usia kita ini untuk menyampaikan apa sirah Nabi atau menyampaikan sejarah Nabi SAW gitu ya. Ya udah. Kita masuk segmen terakhir deh. Ayo yang tidur bangun, segmen terakhir gitu ya. Segmen terakhir. Oke. Ya ini rekomendasi dari saya aja ya. Anggap aja Maulid recommendation gitu ya. Maulid recommendation gitu ya. Ya sebenarnya banyak lah media yang dekat sama kita ya. Apalagi kita kan hidup di era medsos gitu ya. Atau kalau kalian kan karena nggak ada HP ya. Karena nggak ada HP paling tapi kan ada laptop ya. Ya bisa ada laptop ya. Ya paling kan kalau di asrama kan nggak bisa bawa laptop. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Ya nggak boleh. Ngebuka. Oke. Paling kan kita baca novel atau gitu ya. Atau kalau misalnya bisa nonton film misalnya gitu ya. Ya oke, Maulid recommendation versi saya gitu ya. Ya pengalaman pribadi saya dalam mencoba berusaha mengenal Nabi Muhammad SAW. Soalnya kebetulan saya emang suka sejarah gitu ya. Dari MTS saya juga buku SKI sekolah itu sebelum tahun ajaran baru saya udah baca habis emang ya. Karena emang suka aja kan cerita. Jadi dibanding pelajaran lain kan susah ya. Mungkin kalau kalian lebih suka matematika atau gitu ya misalnya gitu ya. Sampai rela-relain remet gitu ya. Relain remet supaya bisa ketemu soal matematika lagi misalnya gitu ya. Siapa tahu gitu ya kan. Husnuzonnya kan gitu ya. Husnuzonnya gitu ya. Siapa tahu kan emang pengen kerjain soal aja lagi gitu ya kan. Soalnya capek gitu kalau cuma baring di kamar, yaudah remet aja lah gitu ya kan, bisa jadi gitu ya kan. Nah kalau saya dulu sukanya, ya saya suka sejarah lah gitu ya. Jadi dulu dari semenjak MTS itu saya buku SKI itu sebelum mulai pelajaran itu saya satu buku udah selesai lah. Soalnya kan kayak cerita ya, kan kayak buku cerita gitu. Ya asik lah. Meskipun yang kita perlu yang perlu kita garis bawahi ya, sejarah itu bukan soal angka dan tahunnya gitu ya. Tapi sejarah itu soal hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap kejadiannya gitu ya. Wih, quote of the day gitu ya. Kok keren. Ya. Jadi kalau saya ya, saran saya ya, solusinya kalau kita emang pengen mengenal Nabi atau enggak lah, semua pelajaran lah gitu ya, semua pelajaran gitu ya. Kalau pengen mempelajari sesuatu ya, jangan posisikan buku itu atau materi itu jangan diposisikan sebagai materi pelajaran. Tapi dia diposisikan sebagai hiburan
sebagai karya sastra misalnya gitu. Misalnya kalian baca buku SKI gitu ya. Jangan diposisikan itu buat ujian aja gitu ya. Kalau itu nanti jadi beban. Posisikan dia sebagai karya sastra, sebagai puisi yang itu dinikmati supaya bisa healing gitu ya, supaya bisa healing. Ya meskipun itu perlu ditumbuhkan ya. Kadang beberapa cinta memang perlu ditumbuhkan gitu ya, perlu diusahakan gitu ya. Wah. Itu buku ya. Cuma ada salah satu novel yang bagus lah. Tahu ini enggak novelnya Tasaro GK yang Muhammad yang tetralogi? Tahu ya? Ada nggak di asrama? Nggak tahu ya? Coba cari deh. Coba nanti cari di Google Muhammad apa ya namanya ya? Kalau Muhammad Al-Fatih kan ini yang Khalifah Utsmaniyah. Enggak. Ada judulnya Muhammad apa ya? Mana sih? Ada judulnya Tetralogi Muhammad, ada 4 buku. Itu Lelaki Penggenggam Hujan kalau nggak salah satunya itu ya. Itu dia sirah Nabi tapi bentuknya beda banget. Dia bentuknya jadi kayak novel gitu, Jadi dia posisinya itu kayak novel. Jadi nggak kayak baca naratif sejarah yang murni orang ketiga di luar cerita, enggak. Jadi orang ketiga atau orang pertama yang dia masuk dalam cerita. Jadi dia ada 2 alur cerita gitu, ada cerita sirahnya, terus ada cerita tokoh fiksi yang dia penganut agama Zoroaster atau agama Majusi di Persia. Jadi di tetralogi itu ada 2 alur cerita, nanti di buku keempat dia ketemu alurnya gitu. Itu rekomendasi saya, seru itu. Itu kalau mau baca sirah Nabi dengan bentuk yang lebih segar, yang bentuknya novel gitu ya. Jadi nggak naratif cerita, coba cari tetralogi Muhammad karyanya Tasaro GK gitu. Kalau ada yang punya biasanya ada, tapi itu zaman saya ya. Dulu saya bacanya di asrama dulu bacanya itu ya. Dulu bacanya di gedung F itu bacanya itu ya. Bacanya di gedung F itu. Itu film, novel ya atau buku. Kalau film ya sering lah. Kalau film Omar kan dia film yang memang terkenal, dia memvisualisasi sejarah Nabi dan dari masa Nabi Muhammad sampai zamannya Sayyidina Umar bin Khattab ya. Kalau yang novelnya Pak Tasaro GK itu Muhammad itu dari zaman Nabi sampai zaman Sayyidina Ali. Sampai zaman Sayyidina Ali terbunuh itu, sampai terbunuh sama kaum Khawarij gitu. Kalau misalnya konten medsos konten apa ya? Kalau kalian sering nonton ini, dulu Trans 7 pagi-pagi ada kayak khazanah gitu nggak sih? Itu siapa ininya pematerinya? Ustadz Budi Ashari ya, itu bagus juga beliau. Itu kan beliau memang aktivis sejarah lah, mengenalkan sejarah Nabi, dan beliau aktif ya di berbagai media. Mungkin ada YouTube-nya juga sekarang gitu ya. Cuma itu kan yang serius gitu ya. Cuma mungkin di sebagian orang cocok, di sebagian orang lain nggak cocok kan. Mungkin ada satu lagi misalnya ini pemuda tersesat gitu ya. Ada pemuda tersesat gitu ya. Ya gitu ya. Habib Ja'far ya, Habib Hussein Ja'far. Itu beliau bagus juga. Mengenalkan tentang Nabi Muhammad SAW, mengenalkan ajarannya dengan bahasa yang enak gitu ya, yang lebih kenal gitu ya. Ya meskipun jokes-jokesnya mungkin kurang cocok ya mungkin ya. Ada beberapa yang ya Habib Ja'farnya nggak masalah, cuma kan teman-temannya. Cuma itu nggak apa-apa. Itu rekomendasi saya, bisa lah untuk buat refresh, buat penyegaran gitu tentang syariat Nabi, tentang Nabi Muhammad SAW, pemuda tersesat gitu ya. Jadi jangan sampai kita tidak kenal pada Nabi dan para sahabat, tapi justru misalnya kita lebih tahu misalnya ke film-film yang di luar Islam misalnya gitu ya. Karena kan kita memang harus menjaga
identitas kita sebagai bangsa Indonesia dan sebagai seorang muslim juga ya. Boleh kita mengambil budaya dari luar, cuma jangan sampai porsinya malah mengalahkan atau bahkan sampai menghilangkan jati diri atau identitas diri kita sendiri. Jadi jangan sampai misalnya lebih tahu artis-artis barat atau film-film barat daripada misalnya para sahabat gitu ya. Padahal kisah para sahabat meskipun kurang diekspos, ya mungkin sekarang udah mulai ya. Mungkin tapi kan kalah diekspos daripada tokoh-tokoh apa Marvel atau apa gitu ya. Nah, padahal tokoh-tokoh ini sebenarnya kisahnya lebih gemilang dan lebih hebat daripada tokoh-tokoh buatan mereka gitu ya. Jadi jangan sampai kita tidak lebih kenal pada budaya dan sejarah identitas kita sebagai seorang Indonesia dan seorang Muslim, justru kalah sama budaya lain, misalnya India atau Barat atau Wibu. Mana Wibu? Wibu. Ah, Wibu ya, hati-hati Wibu ya. Ya. Ceweknya diem ya? Yang akhwat diem ya? Yang akhwat diem. Berarti yang laki-laki aja ya Kak? Nah ini perlu dicatatin nih. Jadi Wibu ya, Wibu jangan sampai cuma tahu ininya aja lah, apanya, apa sih bahasanya, apanya gitu ya. Atau yang cewek misalnya jangan tahu idolnya aja lah, jangan gitu ya. Jangan sampai pengetahuan kita terhadap idol-idol kita gitu ya, jangan sampai itu kalah dibanding pengetahuan kita akan idol-idol sebenarnya gitu ya. Idol-idol sebenarnya yang merupakan yang mengantarkan hidayah Islam, petunjuk Islam sampai ke generasi kita saat ini, yaitu para nabi dan para sahabat gitu ya. Ya udah sekian, udah kelamaan mungkin ya. Ya demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak. Oke, jazakallahu khairan katsiran atas sebelumnya Muhammad Nazir Ridho. Mudah-mudahan teman-teman semua mendengarkannya karena ada kabar baik buat teman-teman yang gemar mencari ilmu. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan dikasih kesempatan satu ikhwan, satu akhwat. Oke, boleh dari ikhwan dulu. Ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Silakan dari ikhwan yang mau bertanya. Oke, silakan. Boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syukri. Saya ingin bertanya terkait apa yang memilih kuliah di Mesir dan jurusan Islamnya. Apakah perlu gitu bahwa mewujudkan ingin mengenali Rasulullah, ingin mencintai Rasulullah, ingin meneladani Rasulullah itu sampai harus mempelajari jurusan Islamnya, sejarah Islam dan segalanya sampai kuliah pun seperti itu dan seterusnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Sugi atas pertanyaan. Boleh ditempatkan. Terima kasih Kak. Bisa, boleh. Pertanyaannya kan itu ya.
emang mengenal Rasulullah harus sampai kuliah sejauh itu ya, gitu. Itu kan singkatnya kayak gitu ya. Sebenarnya kan untuk ini kayak agak keluar lah, saya sharing kuliah gitu. Kelas 12 ya? Kelas 12. Ya. Kelas 12 ya? Oh iya, pantas. Ya. Sebenarnya kan untuk pemilihan preferensi mau kuliah di mana atau di mana itu kan itu kembali ke diri kita masing-masing kan. Yang paling mudah memang yaitu yang paling dicintai gitu ya. Supaya why-nya tadi kuat gitu ya kan, supaya lebih konsisten, supaya nggak berhenti di tengah jalan lah gitu ya. Jadi emang milih kuliah itu memang harus yang paling kita memang datang dari diri kita sendiri dan itu memang bidang yang kita cintai. Cuma kalau untuk menjawab pertanyaannya ya, apakah untuk mengenal Nabi harus kuliah di Rasul Islamnya, harus kuliah studi Islam atau enggak? Ya enggak harus kan, karena tadi untuk mengenal Nabi medianya nggak cuma kuliah gitu ya, medianya nggak cuma kuliah. Ya tadi kan medianya bisa banyak, bisa lewat buku, bisa lewat apa. Ya dan banyak akun-akun sekarang yang mempermudah itu, akun-akun media sosial yang mempermudah itu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya banyak waktu untuk baca buku sedemikian tebal, kan kita bisa ngambil info-info sedikit dari akun-akun gitu. Sekarang udah banyak lah yang mempermudah. Jadi kalau misalnya haruskah, ya nggak juga gitu ya. Tapi tetap harus dikenal gitu ya, harus kenal. Minimal yang wajib. Minimal yang wajib sebagai seorang muslim. Yang wajib itu apa? Yang wajib diketahui seorang muslim itu apa? Ya tentang Allah, tentang Nabi, berarti sifat-sifat Nabi itu, ya itu kan harus wajib diketahui. Soalnya kalau nggak tahu dosa gitu ya. Kalau misalnya nggak tahu itu imannya bermasalah. Tapi selebihnya tentang sejarah yang detail-detail itu nggak harus gitu ya. Dan itu bisa disambi. Dan masalah kuliah yaitu tergantung pilihan hati masing-masing. Jangan sampai ya boleh mendengarkan saran orang, cuma ya perlu difilter, perlu didiskusikan sama guru, didiskusikan sama keluarga, sama yang terbaik supaya di kemudian hari itu jadi keputusan yang nggak disesali lah gitu ya. Atau jangan-jangan nanya tentang saya kenapa kuliah di sini gitu ya. Soalnya kan kuliah saya agak anti mainstream ya gitu ya. Kan teman-teman saya kan rata-rata PTN ya. Karena memang kita kan memang arahannya di ilmu sains lah gitu ya, atau di ilmu humaniora lah kalau IPS gitu ya, yang ilmu-ilmu umum gitu ya. Karena memang fokusnya Man Insan Cendekia kan memang untuk tadi melahirkan generasi cendekiawan, tapi dia masih paham Islam gitu ya, paham sedikit atau banyak Islam gitu tentang agamanya gitu ya. Jadi memang fokusnya memang kalian memang diarahkan memang buat yang umum-umum gitu ya, yang umum-umum. Cuma kalau misalnya seandainya ada yang mau anti mainstream kayak saya juga nggak apa-apa gitu ya. Itu kembali dari pilihan hati masing-masing lah gitu ya. Intinya ikuti kata hatinya aja lah gitu ya. Terjawab nggak? Terjawab ya. Ada lagi nggak? Siapa? Udah. Oke, baik, syukur atas jawabannya Kak Rido. Oke, sekarang kalau yang Ahmad ada yang bertanya, silakan Kak Rido. Perkenalan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hera Sinayala, masih mengetahui sebelumnya. Jadi saya Maulid Nabi kan secara umum merayakan ulang tahun Nabi ya. Setahu saya nggak bisa sebutin hadisnya, tapi setahu saya dalam Islam itu nggak boleh merayakan ulang tahun. Terus yang kedua, kan kayak Allah baru itu sering dipakai kalau misalnya Maulid Nabi. Nah, ada hadis yang mengatakan kalau saya nggak tahu siapa, hadisnya itu begini. Jauhnya dari cinta Allah dan al-Musi karena Allah tersebut dapat menasihati dan tidak seorang pun
Ya, terima kasih Dewi atas pertanyaannya. Oke, untuk Kak Dewi silahkan menjawab. Bukan susah lagi kan? Bukan susah lagi kan? Iya. Tadi pertanyaan pertamanya kita kan ngelihat maulid, padahal ada hadis lah gitu ya. Atau berdasarkan yang mengklaim gitu ya, bahwa ada hadis yang itu haram merayakan ulang tahun, haram merayakan ulang tahun. Yang kedua tadi di acara maulid itu ada alat musiknya, sedangkan ada ulama yang berpendapat bahwa alat musik itu haram gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya dua pertanyaan ini intinya sama ya, intinya sama. Jadi sebenarnya berdasarkan klaim, ada klaim seseorang itu bahwa di acara maulid Nabi mengasuh unsur-unsur yang haram menurut dia gitu ya, unsur-unsur yang haram. Nah itu gimana ya? Jadi ada unsur haram di maulid Nabi SAW, di acara maulid Nabi SAW. Sebenarnya jawabannya satu. Ya mirip aja jawabannya. Hukum musik sama hukum ulang tahun itu kan masalah fikih atau masalah akidah, masalah yang berkaitan dengan keyakinan atau berdasarkan atau yang berkaitan dengan amal sehari-hari, fikih. Ke akidah atau fikih? Ke fikih ya, oke. Masalah fikih, oke. Gambar lagi. Jadi kan di syariat atau di ajaran Islam kita ada akidah, ada fikih. Masing-masing dia diklasifikasi, dikotomi jadi dua juga. Ada yang masalah fikih yang dia memang usul, yang dia memang pokoknya, yang memang utamanya. Ada yang dia furu', ada yang dia itu cabang-cabangnya lah, atau yang partikularnya gitu. Begitu juga di akidah itu ada masalah yang usul, yang pokok, yang utama, yang gak bisa diganggu gugat, yang tetap, yang pakem, yang rigid. Ada yang masalah-masalah yang cabang-cabangnya gitu, yang bisa menerima khilaf gitu ya. Jadi kalau misalnya bahasa bukunya gitu kan, kalau akidah dia disebut usuluddin dia, usuluddin. Kalau fikih dia disebut furu', kan biasa ngomong gitu ya, furu' itu cabang-cabang. Berarti dia fikih itu cabang dari akidah, makanya dia disebut furu'. Nah, usul ada yang usul, jadi pokoknya dari pokok, pokoknya dari akidah, pokoknya dari tauhid. Ada yang dari akidah yang dia masalahnya itu cabang. Ada juga di fikih itu masalahnya yang utama, yang pokok, ada masalahnya yang cabang. Contoh yang akidah yang pokok utama itu Allah itu satu. Allah itu satu, itu prinsip akidah. Akidah berarti usul dan itu utama. Kalau ada yang mengingkari prinsip akidah yang utama, kafir. Ada juga ada persoalan akidah yang dia persoalan akidah, jadi dia usul, tapi dia termasuk cabang. Artinya cabang apa? Dia nggak sampai konsekuensinya ketika dia itu diingkari, nggak sampai kafir. Paling jauh bid'ah lah, misalnya gitu ya, paling jauh bid'ah. Atau memang masalah itu memang ini, dia menerima ijtihad, menerima ijtihad apa sih? Terjemahannya? Ijtihad lagi dia, ijtihad. Dia menerima tafsiran para ulama untuk apa? Ijtihad itu kan apa? Pencurahan
tenaga seorang ulama untuk menyingkap Quran atau firman Allah, atau menyingkap maksud dari firman Allah, atau menyingkap maksud dari hadis Nabi gitu ya. Ada di permasalahan akidah yang mana dalilnya atau Quran atau hadisnya itu dia memang masalahnya bisa menerima khilaf, bisa menerima perbedaan, dan itu tidak lantas karena perbedaan itu dia jadi disalahkan atau dikafirkan dan sebagainya atau dibid'ahkan. Kalau yang Allah satu terus ada muslim ngomong Allah dua misalnya, itu udah selesai gitu ya. Tapi kalau misalnya ada masalah, misal misalnya gini, bagaimana hukum imannya seseorang yang ikut-ikutan aja tanpa tahu dalilnya? Nah, itu nanti masalahnya ada khilaf, ada pendapat. Ada yang ngomong imannya tidak sah, ada yang ngomong sah tapi masih berdosa, ada yang ngomong sah tanpa dosa. Nah, itu nanti rinciannya itu di ilmu akidah, di ilmu tauhid. Tapi intinya masalah itu nggak sampai mengeluarkan dari Islam, jadi masih bisa menerima pendapat. Oke, akidah utama, akidah cabang. Ada fikih utama, fikih cabang gitu ya. Ada fikih utama, fikih cabang. Fikih utama intinya berarti fikih yang dari zaman Nabi sampai hari kiamat gak mungkin berubah. Contoh sholat 5 waktu gitu ya. Kalau ada yang ngomong sholat jadi 6 atau sholat jadi gak usah sholat lagi lah, nah itu udah selesai lah. Nah itu keluar dari ajaran yang semua umat Islam tahu gitu ya, yang maklum nanti berubah. Ada masalah yang menerima khilafiyah, ada masalah yang menerima ijtihad, ada masalah yang dia itu bisa menerima pendapat, tergantung masing-masing ulama itu menafsirkan atau memahami si dalil itu gitu ya. Oke. Dan dua masalah yang disebutkan sama tadi penanya tadi ya, itu masalah apa hukum musik sama apa hukum ulang tahun. Nah itu dia masuknya di mana? Di fikih yang utama atau di fikih yang cabang gitu ya. Dia masih masuk di fikih yang cabang lah, karena dia di situ bisa dipahami multitafsir lah gitu ya. Jadi masing-masing ulama ketika melihat dalil, kaidah atau kacamata yang dipakai masing-masing orang itu kadang-kadang berbeda gitu ya. Tergantung pemahaman dia, tergantung pemahaman dia terhadap bahasa Arab, tergantung pemahaman dia terhadap ilmu-ilmu syariat yang lain. Nah, pemahaman itu, atau kalau misalnya anak pondok biasanya nyebut ilmu alat lah gitu ya, nahwu, shorof, balaghah gitu ya. Nah, atau ya ilmu yang lain atau tauhid. Nah, pemahaman seorang ulama itu bergantung pada bekal dia gitu ya, bekal dia ya, bekal bahasa Arab dia, bekal ilmu syariat dia yang lain. Jadi ketika dia melihat sebuah dalil, dia punya kacamata sendiri, yang itu sangat mungkin pasti kacamatanya beda sama orang lain gitu ya. Maka dalil itu sendiri, dalilnya misalnya Qur'annya atau sunnahnya gitu, hadisnya gitu, memang secara lafaz, secara kaidah bahasa Arab, secara kaidah syariat, ketika dilihat sesuai kaidah bahasa Arab ilmiah gitu, itu dia masih bisa multitafsir. Atau kalau bahasa Arabnya dia zoniyah, berarti dia bisa menerima ijtihad, bisa multitafsir. Jadi bisa jadi tafsiran ini benar, bisa jadi tafsiran ini benar, masih ada kemungkinan itu. Sedangkan yang tadi misalnya apa? Sholat 5 waktu misalnya gitu ya. Sholat 5 waktu itu nggak mungkin ada tafsiran lain. Misalnya apa? Aqimus sholat gitu ya. Nah, aqimus sholat itu nggak mungkin ada tafsir lain selain itu perintah untuk sholat gitu ya. Nggak boleh ada tafsir lain. Kalau ada tafsiran yang lain itu tafsiran yang nyeleneh atau nggak dianggap. Itu karena dia masalah fikih yang utama. Nah, kalau masalah musik sama ulang tahun, nah itu dia masih dia menerima perbedaan pendapat gitu ya. Masih di situ para ulama bisa berpendapat. Ada yang ngomong haram dengan dalilnya masing-masing, ada yang ngomong oh boleh misalnya gitu, masih boleh.
Ada yang ngomong nggak boleh, ada yang ngomong boleh lah gitu ya. Sesuai kacamata masing-masing, dan itu nanti untuk menentukan mana pendapat yang lebih kuat, yaitu sebenarnya di majelisnya para ulama, itu dan majelisnya itu ilmiah gitu ya. Tapi sebagai kita orang awam yang misalnya nggak sempat dalam, ya udah pilih sesuai hati nurani kita aja. Pilih sesuai hati nurani kita aja, yang mana pendapat kita yang condong untuk diikuti. Nah, cuma buat dari saya ada kaidah fikih yang berbunyi, ada di nazomnya, ada nazom kaidah fikih karangan ulama Jawa, Senori, Syekh Abu Fadl As-Senori, kitab Kifayatul. Ada kaidah fikih yang berbunyi kada kala yungkar rumah kodif tulif. Pokoknya sesuatu yang dia masih menerima perbedaan di sebuah masalah yang dia itu di sana masih memungkinkan untuk menerima perbedaan pendapat, maka masing-masing pendapat tidak boleh mengingkari atau menyalahkan pendapat yang lain, karena di situ memang ranahnya ranah ijtihad, ranah yang masih bisa menerima perbedaan pendapat. Kecuali masalah-masalah yang memang sudah disepakati atau masalah yang ijma. Ijma berarti apa? Yang disepakati seluruh umat ulama Islam pada zamannya itu ya. Ketika dia sudah menyelisih ijma, nah itu berarti itu baru dibilang bisa diingkari gitu ya. Berarti kalau masalah tadi musik haram enggak gitu ya, atau ulang tahun haram enggak, ada yang ngomong haram, ada yang ngomong boleh. Tapi kalau misalnya kita pribadi, ya udah pilih sesuai hati masing-masing lah gitu ya. Nah tapi gimana dong kalau misalnya ada orang yang berpendapat bahwa itu haram gitu ya, terus dia maulid ngapain? Masa kabur gitu ya, masa kabur gitu ya kan? Nah itu perlu kedewasaan gitu ya, perlu kedewasaan kita sebagai seorang muslim, apalagi kita yang belajar di madrasah, perlu kedewasaan untuk menyikapi segala sesuatu gitu ya. Jadi jangan sampai karena perbedaan prinsip, ada prinsip yang memang nggak boleh ditoleransi, tapi ada yang masih bisa lah untuk dikompromikan lah, misalnya gitu ya. Kayak misalnya gini, oke, misalnya gini. Kan kalau di mazhab Syafi'i bersentuhan lelaki wanita kan batal ya, batal kan? Cuma ada di mazhab lain, kalau nggak salah mazhab Maliki, kalau nggak salah itu ketika bersentuhan nggak batal, kecuali kalau misalnya dengan syahwat itu baru batal, misalnya gitu ya. Ada kaidah lain, mani betul yang bisain faqalit man ajaza. Barang siapa yang diberi yang ditimpa kesusahan atas sesuatu, maka ikutilah yang membolehkan. Misalnya kayak tadi, ada orang mazhab Syafi'i atau misalnya ada orang yang berpendapat ketika bersentuhan lelaki dan wanita itu batal wudunya. Kalau batal wudunya ketika tawaf, itu tawafnya harus ulang karena tawaf itu harus suci gitu ya. Nah terus kalau yang mazhab Syafi'i kan gimana mau menghindari gitu ya. Makanya ketika kita ditimpa kesulitan kayak gitu, faqalit man ajaza gitu ya. Ketika di kasus-kasus darurat tertentu yang kita misalnya nggak bisa memakai pendapat yang kita yakini, ya udah ikut pendapat yang lebih ringan, itu boleh gitu ya. Ikut pendapat yang boleh ringan, yang lebih ringan. Asalkan itu memang di kasus-kasus atau masalah-masalah yang itu tadi yang menerima pendapat. Tapi kalau yang kasus-kasus yang tidak menerima pendapat, nggak boleh, harus kayak gitu. Karena itu udah prinsip pokok utama gitu. Itu yang nggak bisa ya. Tapi kalau kayak tadi, misalnya dia misalnya ada yang anggap musik haram lah, misalnya dia bisa meyakini itu, atau ulang tahun haram, ya udah
tetap ya biarkan orang misalnya dihormati aja orang melaksanakan itu, dan kita tetap pada prinsip kita masing-masing, tapi tetap sambil menjaga norma-norma dalam bermuamalah berinteraksi dalam sesama muslim atau bahkan sesama manusia gitu. Betul. Serius ya. Jazakallahu khairan kasihan Ustaz Ridho atas jawabannya. Jadi teman-teman, konklusinya adalah untuk pertanyaan yang tadi kita kembali lagi kita melihat apakah ini fikih ataupun akidah masalahnya. Dan nanti juga dicabang lagi kan, diklasifikasikan lagi apakah ini fikihnya fikih utama atau fikih cabang. Dan sebenarnya poin utamanya adalah kita sama-sama menghargai perbedaan antar satu sama lain keyakinan dari teman-teman kita semua. Kalau di sini kita merayakan Maulid dan kalau di sini ada hadir dan lain, ya kita ikuti saja, kita jalani saja karena rutinitas yang ada di sekolah kita seperti itu, dan selama itu tidak menjadi dosa dan tidak selama itu menggagalkan keimanan kita ikuti jalan. Kita jalankan saja. Sekian. Terima kasih Pak Adil Ridho atas kesempatannya dalam memberi ilmu kepada kita semua. Terima kasih sudah kembali kesempatan. Terima kasih atas jawaban yang sudah berkesempatan. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke sesi kuis. Ayo mana suaranya? Jadi guys, oke, sesi kuis ini akan ada hadiah. Hadiahnya dalam satu amplop nih. Satu orang yang menjawab ada satu amplop nih. Jadi ada 4 pertanyaan dari kita, ini ada 4 amplop dari kita. Tenang aja, ini amplopnya isinya banyak sama kayak dosis 120 juta banyak. Bisa. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Silakan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, teman-teman, aku mau nanya. Jadi, kenapa kita harus merayakan Maulid? Kenapa kita harus mengekspresikan adanya Maulid? Aku sebut 321, teman-teman baru berkata-kata. 321, sekarang kata-kata. Aduh, dulu.
Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dengarnya masih sama ya pertanyaan kedua. Pertanyaannya kan sekarang kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya adalah tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa Nabi Muhammad SAW lahir dan wafat. Silakan ulang hitungan 3, 2, 1 akan. Oke, silakan Tuan Guru Rafi maju ke depan. Fikri nggak mau jawab Fikri. Oh. Terima kasih kepada Wahyu Rafi. Tadi tanggal berapa kan lahirnya? Lahirnya tanggal 12 Februari. 12 Februari. Benar nggak? Benar nggak? Benar. Oke, silakan menurut. Oke, masih terus tidak upload lagi pemirsa. Silakan masih. Oke, teman-teman. Untuk pertanyaan yang ketiga, ini pertanyaan yang mudah kalau teman-teman. Serius, gampang. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan pengalaman organisasi dari Kak Muhammad Azrul Ridha. Dalam hitungan 3, silakan. 3, 2, 1, silakan. Kalian harus sebut minimal 3. Silakan. Benar nggak? Satu yang coba untuk memperkali. Oke, kita selamat. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Sebutkan struktur kepanitiaan atau struktur inti kepanitiaan Maulid Nabi pada tahun ini dan sebutkan nama MC kedua yang ada di depan ini. Dalam hitungan 3, 2, 1. Nova. Yang di belakang Nova. Ya, Nova Azrul yang nanti mau jawab. Saya mau jawab. Jahat. Oke, silakan sebutkan ketua, bendahara, sekretaris, dan eksekutif acara. Ya. Untuk ketuanya Muhammad Bapak, Allah. bendaharanya Muhammad Surabi, sekretarisnya Ahmad. Si dua yang di depan ini, yang ini namanya Abdul Abdul Ghani. Saya ini anak sosial. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kepada Bapak, jadi perhatiannya dikit dulu. Jangan kembali ke depan.
Oke, Pak, silakan perkenalkan diri dan sebutkan kesan dan pesan pada acara Maulid tahun ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Aslan Saputra dari kelas 12 di Bandung. Pesan saya menghadiri acara ini, tentunya acara ini itu asik ya, apalagi dua MC ini membawakan acara dengan sangat jadi kita nggak ngantuk gitu. Terus narasumber yang sangat berkualitas berikan ilmu sebagainya, dan itu subhanallah ya. Di sini kita jadi belajar kalau kita itu harus semakin mencintai Nabi kita. Kita harus mengenal, kita harus mencintai Nabi kita dengan cara kita harus mengenal Nabi kita supaya kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Dan ini juga pesan saya konsumnya enak. Terus pesannya untuk kedepannya semoga acara Maulid selanjutnya lebih baik yang nanti bakal dipegang sama Adilan. Terus nanti semoga divisi Impact OS Ketiga juga semakin maju, semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, acaranya seru banget teman-teman. Ya Allah, semoga kita aku dan kita. Amin. Dan bedanya kayak dia jatuh gitu dari kita. Kayak mau mengalahkan gitu. Untuk tadi Ustaz namanya hadiahnya menyusul. Oke, mungkin itu aja dari mungkin itu saja sesi kuis dari kita. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti secara bersama. Lanjut ke acara selanjutnya. Oke, Berlanjut dari sesi games kali ini, kita memasuki sesi terakhir dari perjalanan kita di malam hari ini dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yaitu lebih afdolnya sebenarnya kita tutup dengan doa. Kepada Kak Ridho, silakan untuk memimpin doa. Alhamdulillah,
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih Kak Rido atas penutupan doanya. Kak, kami minta doanya ya Kak, semoga teman-teman kami yang lagi sakit diangkat sakitnya dan diberikan kesembuhan ya Kak. Dan semoga kita semua bisa sukses baik dalam dunia dan akhirat. Next session kita akan ada penyerahan cindera mata. Ini gak ikutan gak nih? Terima kasih Kak Rido atas penyampaian materi yang sangat luar biasa tadi. Oke, sebagai penutup dari acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, saya mengutip dari hadis. Sabda Rasulullah seperti ini. Al-imanu ma'rifatu bil qawli wa qawlu bil lisani wa amalu bil arkan. Yang berarti keimanan itu diyakini oleh hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, marilah kita bersama-sama untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selalu mengucapkan mohon maaf apabila ada salah dalam bertutur kata maupun kita mudah-mudahan daripada kami bisa lebih baik lagi dengan dihitungnya hamdalah dan doa majlis. Acara Maulid kali ini resmi ditutup. Undur makalah wala undur makalah. Biarlah apa yang dikatakan jangan melihat siapa yang mengatakan. Jika kalian melihat siapa yang mengatakan, kalian akan mengatakan tidak sempurna. Inna taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan madul asrama. Ya silakan untuk meninggalkan masjid, langsung balik ke asrama dan istirahat. MPP for another brand new day. Jangan lupa